Selamat malam Bapak, perkenalkan nama saya Maria Jessica Jeliman dengan NIM 2103030014. Saya adalah mahasiswa semester 2 Prodi Sosiologi Universitas Nusa Cendana, berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan biografi dari para ahli teori sosiologi klasik bernama Auguste Comte. Di sini saya akan mempresentasikan biografinya mulai dari aspek kelahiran, aspek sosial, serta karya-karya besarnya. Pertama, aspek kelahiran. Auguste Comte lahir di Montpellier, Prancis pada tanggal 19 Januari 1798. Nama aslinya adalah Isidore Auguste Marie François Xavier Comte. Ia adalah seorang filsuf terkemuka di Prancis. Auguste Comte juga ini mempunyai proyek besar bersama seniornya bernama Henri de Saint-Simon. Di dalam filsafat positif ini, walaupun Saint-Simon adalah orang pertama yang menggunakan istilah positive, namun Auguste Comte merupakan orang yang mempopulerkannya sehingga menjadi salah satu istilah baru dalam sejarah perkembangan filsafat ilmu. Selain itu juga, Bapak Auguste Comte ini juga memperkenalkan istilah sosiologi, yaitu sebuah istilah yang dipahami studi ilmiah terhadap masyarakat. Yang kedua, berkaitan dengan aspek sosial. Auguste Comte ini adalah seorang filsuf asal Prancis yang seringkali disebut sebagai peletak dasar ilmu sosiologi. Ia juga turut memperkenalkan istilah sosiologi, dan istilah itu pertama kali diperkenalkan pada tahun 1838. Dan dalam bukunya yang berjudul Cours de Philosophe Positive. Dalam karyanya tersebut, Auguste Comte menjelaskan bahwa kata sosiologi ini berasal dari bahasa Latin, yaitu socius yang berarti kawan atau teman, dan logos yakni ilmu pengetahuan. Dengan demikian, sosiologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari masyarakat, termasuk perilaku masyarakat dan perilaku sosial manusia, dengan jalan mengamati perilaku kelompok yang dibangunnya. Kelompok tersebut mencakup keluarga, suku, bangsa, dan negara, dan berbagai organisasi, politik, ekonomi, dan sosial. Dan melalui buku-buku itu pula, Bapak Auguste Comte mengenalkan tahap perkembangan intelektual yang masing-masing merupakan perkembangan dari tahap-tahap sebelumnya. Pertama, tahap teologis. Tahap ini dimulai sebelum tahun 1300 dan menjadi ciri dunia. Tahap ini meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini dikendalikan oleh kekuatan supranatural yang dimiliki oleh para dewa, roh atau Tuhan. Dan pemikiran ini menjadi dasar yang mutlak untuk menjelaskan segala fenomena yang terjadi di sekitar manusia. Yang kedua, tahap metafisik. Tahap ini terjadi pada tahun 1300 sampai 1800. Pada tahap ini manusia mengalami pergeseran cara berpikir, dan pada tahap ini juga muncul konsep-konsep abstrak atau kekuatan abstrak selain Tuhan, yakni alam. Segala kejadian di muka bumi adalah hukum alam yang tidak dapat diubah. Contoh, pejabat negara adalah orang yang berpendidikan dan telah mengenal ilmu pengetahuan, namun ia masih saja bergantung dan mempercayai kekuatan dukun. Yang ketiga, tahap positivisme.
Dan pada tahap ini, semua gejala alam atau fenomena yang terjadi dapat dijelaskan secara ilmiah berdasarkan peninjauan, pengujian, dan dapat dibuktikan secara empiris. Tahap ini menjadikan ilmu pengetahuan berkembang dan segala sesuatu menjadi lebih rasional, sehingga tercipta dunia yang lebih baik karena orang cenderung berhenti melakukan pencarian sebab mutlak dan lebih berkonsentrasi pada penelitian terhadap dunia sosial dan fisik dalam upayanya menentukan hukum yang mengaturnya. Terus berkaitan dengan karya-karyanya, Auguste Comte ini karya-karya utamanya pertama 6 volume Cours de Philosophie Positive dan 4 volume Système de Politique Positive. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.